Dan untuk mempertahankan gigi tersebut tidak dicabut, jadi berusaha banget agar gigi itu tetap ada di dalam rongga mulut. Nah, itu untuk konservasi gigi. Halo sahabat Singgasana, selamat datang di podcast Ngobrol Sehat, Kupas Tuntas Isu Kesehatan bersama dokter di RSUD Singgasana. Hari ini saya perkenalkan diri, yaitu saya Dr. Gigi Bram, dokter gigi umum kalian. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Dewi, dokter gigi spesialis konservasi gigi. Halo Dok Bram, apa kabar? Baik, silahkan Dok, diperkenalkan diri. Senang sekali ya kita bisa membahas mengenai kesehatan gigi pada hari ini. Jadi perkenalkan sahabat Singgasana, saya Dr. Nimade Dewi Purniati, spesialis konservasi gigi atau mungkin bisa lebih gampangnya dikenal dengan Dokter Gigi Dewi. Jadi saya adalah dokter konservasi gigi atau spesialis konservasi gigi di Rumah Sakit Umum Singgasana yang merupakan salah satu layanan baru yang ada di rumah sakit tercinta kita. Wah, senang sekali Dok, hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Pas banget nih jelang peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional yang datang pada tanggal 12 September 2025 ini, yang mana mengambil tema Gigi dan Gusi Sehat, Senyum Indonesia Hebat. Iya, benar banget ya Dok Bram. Jadi mungkin juga banyak yang tidak tahu bahwa kami para dokter gigi itu juga ada perayaan Hari Kesehatan Gigi Nasional. Dan tahun ini adalah tahun yang ketiga untuk perayaannya, di mana jatuh di tanggal 12 September, dokter. Dan seperti yang kita tahu, kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting karena merupakan salah satu dari bagian tubuh kita yang berfungsi untuk mencerna dan untuk memberikan nutrisi ke dalam tubuh. Setuju sekali Dok. Sekarang kan kita yang pada umumnya tuh ya kita cuma tahu kan dokter gigi umum. Sedangkan dokter itu kan spesialis konservasi gigi. Yep. Mungkin di sahabat Singgasana atau masyarakat pada umumnya itu mungkin masih agak awam mengenai konservasi gigi atau perawatan seperti apa sih itu. Mungkin di sini dokter Dewi bisa menjelaskan lebih biar bisa dapat dimengerti oleh sahabat Singgasana dan masyarakat luas. Ya, betul banget Dok Bram. Jadi nggak cuman istilahnya tidak sedikit orang kadang bingung apa sih bedanya saya dilayani dengan dokter gigi umum dan apa sih bedanya dengan dokter gigi spesialis. Jadi sebenarnya kami dokter gigi juga sama seperti dokter umum lainnya, ada spesialistiknya. Hanya saja mungkin dulu masyarakat tidak banyak yang tahu, tapi sekarang ini sudah berkembang. Jadi kayak di spesialistik saya, konservasi gigi itu kompetensi atau tugas saya melayani untuk pasien-pasien yang dimana mengalami satu gigi yang berlubang atau kerusakan gigi untuk mempertahankan gigi tersebut tidak dicabut. Jadi berusaha banget agar gigi itu tetap ada di dalam rongga mulut. Nah, itu untuk konservasi gigi. Ya, kalau misalkan spesialistik yang lain itu ada prostodonsia untuk gigi palsu, ortodonsia untuk kawat gigi, dan periodonsia untuk jaringan gigi pendukung seperti gusi, tulang gigi, dan ada lagi spesialistik bedah mulut. Mungkin bedah mulut dan konservasi yang paling banyak diketahui karena kasusnya paling banyak di Indonesia. Oke, baik, mungkin secara umum dari masyarakat atau kita awam yang mendengarkan mungkin gigi yang berlubang atau gigi yang mau dirawat itu oleh konservasi gigi bisa dipertahankan selama mungkin. Jadi kalau bisa masih dipertahankan, kita pertahankan selama mungkin dalam rongga mulut agar tidak dicabut giginya seperti itu. Ya, betul. Apalagi ya kalau dulu kan banyak pasien sakit dikit cabut ya Dok ya. Nah padahal mungkin dengan sakit cabut masalahnya hilang ya, karena kan emang gigi yang sakit itu dicabut ya Dok ya. Nah tapi pasien tidak tahu setelah pencabutan itu akan terjadi permasalahan lagi, adalah di mana gigi itu tidak ada. Otomatis fungsi kunyah itu akan terganggu. Jika terjadinya perubahan oklusi atau gigitan dari gigi yang karena gigi hilang, mempengaruhi banyak sekali. Seperti misalkan perubahan bentuk wajah, kemudian estetika, ya betul ya Dok, juga fungsi kunyah. Nah, jadi konservasi gigi ini sifatnya adalah kami mempertahankan sebagaimana mungkin gigi ini tetap ada. Karena sebaik-baiknya gigi palsu, tetap gigi asli itu paling nyaman. Betul sekali. Ya. Kemudian banyak nih ada topik yang sering-sering ditanyakan oleh masyarakat, misalkan, oh gigi saya ngilu
atau sakit, agak cenut-cenut, atau pernah bengkak, atau mungkin dapat diminum obat, kemudian hilang, kemudian kambuh lagi, kemudian berulang seperti itu. Mungkin Dokter Dewi mungkin bisa menjelaskan lebih rincinya. Oke, jadi yang dokter tadi sebutkan itu adalah salah satu ciri-ciri gigi membutuhkan perawatan saluran akar. Kenapa harus dirawat akar? Jadi kalau kita ketahui bagian dari gigi itu ada enamel, dentin, dan di dalamnya adalah rongga pulpa, saraf gigi. Jika terjadi suatu lubang yang sudah mencapai pulpa, nah ini nih yang kadang pasien suka ngasain giginya senut-senut, ngilu tiba-tiba, bahkan gigi yang utuh pun bisa terasa sakit ya dok. Betul, jika misalkan ada benturan atau traumatik seperti itu. Dan kadang ada yang tanpa pasien sadari giginya itu sudah mati, atau kalau istilah kita nekrosis ya dok, non vital. Nah itu cirinya yang paling sering adalah bengkak, ada bisul di gusi. Nah itu yang dia salah satu ciri-ciri yang membutuhkan perawatan saluran akar. Kenapa harus dirawat akar? Karena kita harus mensterilkan dulu kondisi akar, saluran akar ini, kemudian setelah dirawat akan kita tambal atau mungkin dibuatkan mahkota sehingga fungsinya bisa kembali lagi untuk mengunyah. Seperti itu. Berarti tidak sesederhana misalkan, oh gigi berlubang ini harus ditambal, sakit atau gimana, kan pasien taunya gigi berlubang harus segera ditambal. Bagaimanapun kadang mungkin dia masih merasa ngilu atau mungkin sakit, kadang pasien tuh sering juga bertanya-tanya, kadang kok saya ke dokter gigi ini sih berkali-kali bolak-balik. Nah, jadi gigi itu memang tidak semua gigi yang berlubang itu bisa langsung ditambal dok, kan seperti kita tahu ya dok ya. Jadi misalkan kalau belum mencapai pulpa sih bisa ya, kita belum sampai saraf itu masih bisa tambal langsung selesai. Tapi kalau sudah sampai kena saraf atau pernah kena benturan, itu sebaiknya dilakukan perawatan akar dulu. Dan itu juga perawatannya tidak sekali datang ya. Betul, dan selain waktu, biayanya juga besar. Dan yang banyak pasien yang merasa, oh udah daripada saya bolak-balik dan mengeluarkan banyak biaya, mending dicabut ya dok. Tapi ya syukurnya ya sekarang di Rumah Sakit Singgasana kami sudah menerima pelayanan untuk BPJS, untuk perawatan saluran akar, untuk penambalan, baik itu penambalan gigi depan, gigi belakang. Dan yang terbaru lagi, kami sudah memiliki satu alat ronsen atau radiologi khusus untuk gigi. Dan alat ini adalah kami sebutnya ronsen CBCT atau dan ronsen panoramik, satu-satunya pertama di Tabanan. Jadi untuk masyarakat Tabanan sekarang udah nggak perlu repot lagi, hanya kan ronsennya harus ke Denpasar, harus ke Badung. Nah sekarang Rumah Sakit Singgasana sudah ada, jadi untuk masyarakat Tabanan bisa dengan gampang, mudah untuk datang melakukan perawatan. Jadi jangan pernah ragu untuk datang menggunakan BPJS, karena jangan merasa wah saya nanti pelayanan BPJS nanti bla 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 atau kurang baik. Di sini kami memperlakukan sama semua pasien, tidak ada perbedaan untuk umum maupun BPJS ya dok. Jadi ya kalau saran saya bagi pengguna BPJS bisa lakukan perawatan gigi, karena perawatan gigi itu sangat penting sekali. Itu adalah kita bicara, kadang kita terus bertemu orang pasti kan malu ya, kalau giginya jelek. Betul sekali dok. Ya, oke dok. Kalau begitu secara ringkasnya nih, mungkin sahabat Singgasana ingin menanyakan tanda-tanda gigi itu harus dirawat saluran akar. Secara ringkasnya atau tanda-tanda cirinya tuh seperti apa dok? Mungkin dapat digambarkan secara ringkasnya. Oke, secara ringkasnya kalau tanda butuh perawatan ya seperti yang dijelaskan, ada rasa ngilu, rasa sakit tiba-tiba, spontanitas, kemudian misalkan gigi pernah bengkak atau bisul. Dan mungkin saya jelaskan sedikit mengenai tahapannya ya dok, karena pasien banyak sekali terkadang, dok kenapa sih kita harus bolak-balik? Oke, untuk tahapannya memang perawatan saluran akar ini, apalagi gigi yang sudah pernah bengkak, itu tidak cukup dengan satu kali kunjungan. Betul. Karena kita butuh sterilisasi ya dok, untuk disterilkan. Konsepnya pada perawatan saluran akar gigi ini dibersihkan lalu disterilkan. Setelah itu, setelah steril, ditutup sehingga tidak ada lagi bakteri yang masuk ke dalam saluran akar.
Jadi kalau misalkan sahabat Singgasana pernah mengalami satu gigi awalnya sakit, terus lama-kelamaan tidak sakit, tiba-tiba bengkak, itu artinya sudah ada infeksi bakteri. Nah, sterilisasi atau pembersihan saluran akar ini gunanya agar gigi itu tidak lagi terjadi infeksi. Dan itu dibutuhkan minimal 3-4 kali kunjungan, Dok. Seperti itu. Tapi ada juga kasus di mana dengan namanya one visit endodontic atau sekali kunjungan. Itu bisa dilakukan pada gigi-gigi dengan kondisi khusus. Seperti itu. Berarti secara umumnya itu perawatan gigi itu tidak simple, ternyata cukup ya benar. cukup berkelanjutan dalam Betul. artiannya. Jadi untuk teman-teman atau sahabat Singgasana, jadi kalau untuk perawatan gigi, konservasi gigi, kalau untuk bidang ini jadi harus ditunggu giginya betul-betul untuk steril, tidak ada sakit dan kuman-kuman, baru bisa dilakukan penanganan lebih lanjut. Mungkin cukup sangat jelas ya dijelaskan oleh Dr. Dewi mengenai gambaran ciri-ciri gigi yang akan dirawat saluran akar, kemudian bagaimana penanganannya, tahapan prosedurnya. Jadi semuanya itu butuh proses. Selanjutnya mungkin Dr. Dewi bisa menyampaikan jadwal praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Singgasana, Dokter. Silakan. Ya, jadi untuk sahabat Singgasana yang ingin melakukan perawatan gigi itu bisa datang di hari Senin sampai hari Sabtu di hari kerja di jam 8.30 sampai jam 1. Jadi jangan sungkan untuk datang. Nah, sementara ini kan kalau misalkan gigi itu sudah dirawat saluran akar, mungkin sahabat Singgasana ingin menanyakan, Dok, misalkan itu giginya bolongnya gede atau bolongnya besar, terus itu apa harus ditambal atau ada perawatan khusus atau bagaimana, Dok? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi untuk perawatan gigi yang lubangnya sangat besar, itu kita akan melihat lagi bagaimana kondisi dari mahkotanya. Apakah bisa untuk dilakukan penambalan setelah perawatan saluran akar, apa sebaiknya dicabut. Jadi nanti saya selaku dokter spesialis konservasi akan melihat dari gambaran ronsennya bagaimana untuk struktur pendukung akarnya dan bagaimana kondisi dari mahkotanya. Jika memang besar sekali ya, Dok, itu bisa dipasangkan pasak dan crown itu untuk mempertahankan dan membuat struktur gigi ini lebih kuat, seperti itu. Wah, berarti menarik sekali ya untuk perawatan gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Singgasana ini, mulai dari pemeriksaan, ronsen, penanganan, pasca perawatannya semua sudah ada di Rumah Sakit Umum Daerah Singgasana. Selanjutnya mungkin untuk selain perawatan saluran akar, mungkin untuk di poligigi pelayanan spesialisnya ada pelayanan yang lebih bisa dijelaskan, Dok, untuk pelayanan giginya? Ya, nah, jadi untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit Umum Singgasana cukup terbilang lengkap ya, Dok. Sekarang kita sudah didukung dengan ronsen, terus juga dengan peralatan dan bahan yang sangat memadai. Jadi kita nggak hanya PSA atau perawatan akar aja ya, Dok, dan tambal. Kami di sini juga bisa melayani untuk perawatan estetika, terus ada pencabutan gigi juga, seperti itu. Jadi semua perawatan gigi seperti pembersihan karang gigi, mungkin sahabat Singgasana jika ingin melakukan perawatan scaling atau membersihkan karang gigi, jangan sungkan untuk datang, dan itu sebaiknya dilakukan 6 bulan sekali. Nggak cuma buat scaling ya, bisa dicek mungkin kalau ada lubang terus atau mungkin ada permasalahan lain sehingga tahu. Dan biasanya sih ya, Dok, itu kalau misalkan pasien untuk pertama kali datang, pasti kita akan lakukan X-ray dulu, di ronsen dulu, biar ketahuan, Dok. Jadi ada apa aja, karena kalau dilihat kasat mata, oh ini giginya baik-baik aja, ternyata dari X-ray itu kelihatan. Nah, kami di Rumah Sakit Umum Singgasana, jadi pelayanan utamanya itu pasti kita akan diagnosa dulu, kita lihat dulu ada permasalahan apa. Jadi jangan sungkan untuk datang untuk membersihkan gigi, mungkin ya awal-awal untuk membersihkan karang gigi dulu ya, Dok, ya. Jadi buat sahabat Singgasana, jangan sungkan datang periksakan giginya ke Rumah Sakit Umum Daerah Singgasana dan rutin melakukan pemeriksaan 6 bulan sekali. Paling enggak kita melakukan scaling atau screening, Dok, ya, berarti untuk check up kalau misalkan perawatan itu biar nggak sampai gigi tersebut bolong atau perawatannya lebih kompleks ke belakangnya ya, misalkan jadi seperti itu. Mungkin ada tips khusus, Dok Dewi, untuk merawat atau menjaga kesehatan gigi dan mulut
untuk teman-teman sahabat Singgasana dan seluruh masyarakat? Oh ya, pasti ada banget ya dok. Kita kan sebagai dokter gigi nggak pengen ya istilahnya pasien atau masyarakat ya, sekitar itu atau masyarakat di Tabanan mengalami permasalahan gigi dan mulut ya dok. Jadi kesehatan gigi dan mulut itu sama seperti kita mandi setiap hari ya dok. Jadi tiap hari harus dirawat, dijaga, dan dari sedini mungkin. Dari masih, kalau bisa masih umur balita itu dia sudah diberikan edukasi gitu. Jadi dan kita pun di sini di Rumah Sakit Singgasana tidak membatasi berapa usia pasien ya dok. Misalkan ada orang tua atau ibu-ibu muda nih, Mahmud ya biasanya ya, mama muda itu pengen anaknya biar giginya tetap bagus. Karena sekarang kalau saya lihat banyak orang tua sudah mulai sadar, aware ya dok untuk kesehatan gigi. Boleh datang ke Rumah Sakit Singgasana, anaknya mungkin dia dikenalkan dulu agar tidak takut itu, dan diajarkan cara sikat gigi. Nanti kami di sini akan memberikan edukasi bagaimana sih cara sikat gigi yang benar. Yang pasti untuk menjaga gigi itu bersih sangat gampang ya dok. Betul. Cukup sikat gigi pagi dan malam. Nah, banyak yang salah ini malam hari ya dok. Biasanya waktunya habis. Nah, sikat gigi malam tuh syaratnya cuma satu, sikat gigi sebelum tidur dan tidak boleh memakan atau meminum yang berasa dan berwarna. Nah, itu air putih boleh. Kenapa kok banyak pasien kadang saya rajin kok sikat gigi tapi kok masih lubang. Betul. Habis sikat gigi malam habis makan martabak terus tidur. Ya pasti dong giginya lubang ya dok ya. Jadi gitu. Jadi sangat mudah banget, cukup sikat gigi pagi dan malam sebelum tidur. Kemudian lakukan pemeriksaan rutin 6 bulan sekali. Gitu dok. Wah, ternyata menarik sekali dok obrolan kita hari ini mengenai topik konservasi gigi, perawatan, dari awal misalkan dari diagnosa, ronsen, perawatan, dan pemeriksaan lebih lanjutnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dokter kepada sahabat Singgasana dan masyarakat di Tabanan dan sekitarnya untuk... Ya, yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah untuk ragu memeriksakan gigi dan mulut, lakukan rutin setiap 6 bulan sekali, dan jangan pernah takut untuk mengenai biayanya, karena sekarang BPJS sudah mengcover beberapa perawatan dari gigi. Jadi untuk di PPKTK 1 scaling atau bersihkan karang gigi pun kan sudah ini ada cover ya dok. Bahkan kami ya, misalkan ada gigi depan berlubang atau gigi yang berlubang, jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Singgasana. Di sini kita jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Singgasana. Saya akan berusaha untuk memperbaiki giginya dan memberikan senyum yang ceria. Itu. Oke, dan untuk sobat semua, selamat memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional tahun 2025. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.